Sahabat Shalom Khaverim, Brukim Habaim, selamat datang bersama saya Talmid Andrew Widodo dan juga More Andrew Widodo dari Ori Indonesia dan Ori Singapura yang juga adalah Talmid di Sifat Sufu di bawah bimbingan Rabbi Itzhak Sapira dan Rabbi Stephen Bernstein dari Ahfad Ami, Yesifat Sufu, dan Kehilat Aidat Haderech di Florida. Selamat datang di Parasat Toldot dan bersama Khaverim semua, Kehilat Elroy di Bogor, Pak Pasur Abraham, dan semua Khaverim di seluruh Indonesia. Saya mengucapkan selamat datang. Sebelum kita memulai diskusi parasa ini, kita ucapkan dulu berkat bersama-sama. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, asher kitsanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Yang artinya diberkatilah engkau Hashem, Elohim kami Raja Semesta Alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya, dan yang telah memerintahkan kami untuk fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah, di dalam nama Masiah Yeshua. Kita sama-sama katakan amin. Oke, Khaverim, hari Sabat ini kita berada di dalam Parasat Toldot. Ya. Slide yang saya pergunakan ini berasal dari slide yang tahun lalu, tapi saya akan fokus di dalam syiur tentang Esau dan Yakub. Ya, siapakah itu Esau dan siapakah itu Yakub, itu yang akan kita bahas pada Parasat Toldot. Seperti kita ketahui, Parasat Toldot itu materinya diambil dari Sefer Bereshit, Kejadian 25 ayat 19 sampai pasal 28 ayat 9. Dan saya langsung akan masuk ke slide nomor 20 untuk membahas tentang peristiwa Rivka mengandung, dan di dalam kandungannya itu Rivka mengalami pergumulan di dalam kandungannya. Di pasal 25 ayat 22 di situ dikatakan, ya, dalam bahasa Ibrani di situ dikatakan Fatit rotsu habanim bekirbah fatomer imken lama zeh anochi fatelech lirosh et Hashem, yang artinya ya di dalam kandungannya itu dua anak, ya, banim habanim, the children struggle together within her, dua bayi ini di dalam kandungannya ini bergumul satu sama lainnya, dan dia berkata, ya, Fatomer imken, ya, if it be so, ya, lama zeanochi, ya, wherefore do I live, buat apa saya hidup? Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rivka? And she went to inquire of Hashem, dan Rivka pergi bertanya ke Hashem. Itu dikatakan, Vatelech lidrosh et Hashem. Rivka berdoa, bergumul, bertanya kepada Hashem. Ya. Pirkei Rabbi de Eliezer, ya, menjelaskan tentang bayi yang dikandung oleh Rivka ini. Itu sebabnya, ya, untuk judul syiur pada sore hari ini saya berikan judul Mengapa Esau itu diidentifikasikan dengan Yesu. Itu judul Parasat Toldot yang akan kita bahas sore hari ini. Mengapa Esau itu diidentifikasikan dengan Yesu. Yesu itu kita ketahui adalah
nama yang dipakai oleh orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Yeshua, ya, untuk menyebut Yeshua, ya. Yesu itu singkatan dari Yimach Shemo, yang artinya semoga namanya itu dilupakan, ya. Yimach Shemo, karena berbicara tentang sosok Yeshua itu adalah sebuah kekejian, sesuatu yang tidak layak dibicarakan di kalangan orang-orang Yahudi. Mengapa Yeshua itu diidentikan dengan Esau? Itu yang akan kita bahas pada siur Parashat Toldot. Dan kita ketahui di sini Pirkei de Rabbi Eliezer pasal 32 ayat 11 itu dijelaskan bahwa bayi yang dikandung oleh Rivka ini di dalam kandungannya ini saling adu kekuatan seperti layaknya seorang warrior, seorang pejuang. Ya, ayat 22, and the children struggled together within her. The time of her confinement came round and her soul was nigh unto death owing to her pains. Bahkan pergumulannya Rivka itu sampai-sampai di pinggir jurang kematian. Ya, Rivka bergumul dalam masa kehamilannya. Dan apa yang dilakukan Rivka saat dia dalam masa-masa sulit kehamilannya ini, Rivka pergi berdoa pada Hashem, ya. Di situ dikatakan di dalam Pirkei Rabbi Eliezer, ya, di situ dikatakan, and she went to inquire of Hashem. Rivka bertanya kepada Hashem. Apa yang Hashem jelaskan kepada Rivka? Yaakov took hold of the heels of Esau to make him fall, as it is said, and after that came forth his brother and his hand hold on Esau's heel, ayat 26. Hence, thou mayest learn that the descendant of Esau will not fall until a remnant of Yaakov will come and cut off the feet of the children of Esau from the mountain of Seir, as it is said, Daniel 2:45, seperti yang dikatakan di Daniel 2 ayat 45. Jadi di sini dikatakan bahwa sesuai Pirkei de Rabbi Eliezer, dua bayi yang dikandung oleh Rivka ini adalah pergumulan dua sosok, yaitu antara Yaakov dan Esau, dua bangsa yang saling bergumul, ya, untuk siapa yang menjadi paling utama. Di sini di ayat 26 disitu dikatakan bahwa dan Yaakov lahir dengan memegang tumit, tangannya memegang tumitnya Esau. Apa arti memegang tumit Esau? Nanti kita bahas. Bereshit 25 ayat 25 di situ dikatakan, Vayetse Harishon Admoni Kulo keaderet Shear Vaikru Shemo Esaf. Dan yang lahir yang pertama itu warnanya adalah Admoni, kemerah-merahan. Itu sebabnya nama lain dari Esau itu adalah Edom. Edom itu berkaitan dengan kata Admoni yang artinya warna merah dan berbulu. Itu sebabnya orang memanggilnya dia adalah Esau. Kejadian 25 ayat 25. Baal Haturim dalam Humas, ya, di situ dikatakan bahwa Esau itu memiliki gematria 376 yang juga sama untuk kata Shalom. Karena kalau namanya Esau ini tidak identik dengan Shalom, maka apa yang dilakukan Esau, dia akan menghancurkan dunia ini. Jadi Esau dengan kata Shalom, damai, peace, itu gematrianya sama, 376.
Dan kata Esau itu kalau kita balik, kita flip, itu akan berubah menjadi Yeshu. Mengapa? Karena huruf Ain itu nggak ada suaranya dalam bahasa Ibrani. Sedangkan huruf Yud itu sering tidak ditulis karena Yud adalah huruf yang terkecil dalam bahasa Ibrani. Sehingga Esau kadang-kadang di flip itu sama dengan Yeshu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Di dalam literatur agama Yahudi, Esau itu identik dengan Edom, dan Edom itu identik juga dengan kekristenan, Christianity. Dari mana kita bisa tahu? Saya kutip dari Midrash Tanhuma, versi dari edisi Warsawa tentang Bereshit 7. Di situ dikatakan Raja Hadrian, Raja Romawi. Di situ Midrash Tanhuma mengatakan bahwa Hadrian itu diidentifikasikan sebagai Raja Edom yang menaklukkan dunia dan kembali ke kota Roma dan berkata kepada para officersnya, kepada para menterinya. Raja Hadrian mengatakan, tolong buat saya sebagai dewa, karena saya telah menaklukkan dunia. Dan ministernya, para menterinya berkata kepada Raja Hadrian, tapi kamu belum menghancurkan kota Yerusalem dan bait sucinya, yang adalah lambang dari rumahnya Hashem. Kemudian Raja Hadrian ini datang ke kota Yerusalem, menghancurkan kota Yerusalem, dan menghancurkan bait suci, dan membuang bangsa Israel ke dalam pembuangan. Ya, orang-orang Yahudi terserak berai pada tahun 70 sesudah Masehi. Kemudian Raja Hadrian ini kembali ke kota Roma dan berkata kepada para ministersnya, kepada para menterinya, dikatakan, saya sekarang sudah menghancurkan rumahnya Hashem, membakar bait sucinya, dan membuang bangsanya. Sekarang buat saya jadi dewa. Itu tertulis dalam Midrash Tanhuma. Poin yang ingin dicatat, Midrash menjelaskan bahwa walaupun Raja Hadrian ini tercatat sebagai Raja Romawi, kerajaan Romawi, tapi disebut juga sebagai Raja Edom atau Esau. Kemudian di Bereshit Rabbah, ya, Genesis Rabbah pasal 63 ayat 7. Di situ dikatakan tentang Kejadian 25 ayat 23. Di situ dikatakan, tu goyim, dua bangsa ada di dalam kandunganmu. Ini berbicara tentang Rivka saat hamil. Bereshit Rabbah menjelaskan, dua bangsa ini, dua goyim ini adalah dua bangsa yang mempunyai kebanggaan dengan dirinya masing-masing. Yang satu bangga dengan dunianya, yang satu bangga dengan kerajaannya. Siapa ini? Bereshit Rabbah menjelaskan, yaitu yang satu melambangkan Raja Hadrian, Raja Romawi, dan yang satu melambangkan Raja Salomo, Raja Israel. Jadi Yakov diidentikan dengan Israel, ya, karena namanya Yakov diubah menjadi Israel. Sedangkan Esau itu diidentik dengan Kaisar Romawi, Hadrian. Selanjutnya lagi, di dalam Talmud Bavli, Talmud Babilonia, Traktat Avodah Zarah 10b, di situ tercatat percakapan antara Rabbi Yehuda Hanasi dengan tokoh dari kerajaan Romawi yang bernama Antoninus. Ya. Jadi ada metamorfora
bahwa Roma, kerajaan Romawi itu adalah Esau. Dan ini tidak terbatas hanya kepada Kaisar Hadrian saja, tapi juga kepada semua tokoh-tokoh ofisial dari kerajaan Romawi ini. Tercatat di dalam Avodazara 10b. Di situ ada percakapan antara Antoninus Pius dengan Rabi Yehuda Hanasi. Rabi Yehuda Hanasi ini tercatat dalam sejarah sangat dekat dengan Kaisar Antoninus Pius ini untuk memperjuangkan kesejahteraan orang-orang Yahudi. Ya, Rabi Yehuda Hanasi ini adalah rabi dari orang Farisi, anak cucu dari keturunan dari Gamaliel, ya, dari Rabi Hillel juga, dari garis keturunannya Hillel, Gamaliel, dan seterusnya. Gamaliel yang ada di Perjanjian Baru. Jadi Rabi Yehuda Hanasi ini sempat sekolah juga, mendapat pendidikan secara non-Yahudi, menjadi sahabatnya dari Antoninus Pius. Dan suatu hari Antonius berkata kepada Rabi Yehuda Hanasi, karena Antoninus juga belajar tentang agama Yahudi, belajar tentang Judaisme. Antonius bertanya kepada Rabi Yehuda Hanasi, "Will I enter the world to come?" Apakah saya akan masuk olam haba? Apakah saya akan masuk surga? Rabi Yehuda Hanasi bilang, "Oh iya, kamu masuk surga." Kemudian Antoninus Pius berkata, "Tapi bukankah tercatat di Obadiah 1 ayat 18 bahwa Hashem akan menghancurkan rumahnya Esau?" Gitu. Rabi Yehuda Hanasi memberikan penjelasan dari ayat Obadiah 1 ayat 18 ini. Maksud dari ayat itu adalah bagi mereka yang bersikap seperti Esau, bukan keturunannya Esau, tapi memiliki karakter atau sikap seperti Esau ini yang tidak masuk ke olam haba. Jadi di sini kita tahu bahwa Talmud menjelaskan tentang karakter atau midot, bukan keturunan secara lahiriah. Ya, jadi sekali lagi di sini kita melihat bahwa literatur agama Yahudi menjelaskan bahwa kekristenan itu adalah Edom dan juga adalah Esau. Ya, itu pandangan dari dunia rabbinical bahwa kekristenan ini bukan untuk mendeskripsikan agama Kristen, bukan, tapi untuk menjelaskan spirit atau karakter dari Esau ini identik dengan Edom dan juga identik dengan kerajaan Romawi. Dan dari kerajaan Romawi ini lahirlah yang namanya kekristenan, ya. About Esau, mengenai Esau, Torah mengatakan bahwa dia itu berwarna merah. Sedangkan tentang Raja David Amelech, ya, Tanakh juga mengatakan di 1 Samuel 16 ayat 12, di situ dikatakan, Faislach bayevi ehu vehu atmoni im yeveh enaim vetov roi. Daud juga disebutnya juga seperti Esau, yang warnanya kemerah-merahan. Jadi kita baca di sini ada persamaan antara Kejadian 25 ayat 25 saat Esau lahir, di dalam kalimat Yetse Harishon Atmoni, yang lahir yang pertama, warnanya merah, dan juga tentang Raja Daud di 1 Samuel 16 ayat 12, kata yang sama, Atmoni juga dipakai. Vehu Atmoni im yefe enaim vetov roi. Daud juga dikenal sebagai berwarna merah, kemerah-merahan. Sedangkan kita tahu bersama bahwa Raja Daud itu adalah nenek moyang atau leluhur dari Mesias.
Raja Daud dibilangnya merah seperti Esau, seperti di Kejadian 25 ayat 25. Itu sebabnya saat Samuel melihat Daud yang kemerah-merahan, sebenarnya Nabi Samuel itu sempat ragu, apakah saya harus mengurapi, meminyaki Daud ini yang berwarna kemerah-merahan, karena penampakannya secara fisikal itu seperti Esau, kemerah-merahan. Apa yang Torah ingin jelaskan ke kita? Apakah Mesias ben David, Mesias itu juga adalah seperti Esau? Apakah ketika orang Yahudi menyebut Yeshua yang kita percaya sebagai Yesu, itu juga adalah tidak lain adalah Esau? Jadi ada suatu kebetulan, coincidence yang tidak masuk akal. Orang Yahudi saking bencinya kepada Yesu, karena singkatan dari Yimaksemo, mengidentikan Yesu itu sebagai Esau, tetapi di dalam Tanakh juga dijelaskan juga bahwa Nabi Samuel melihat Raja Daud, yang adalah nenek moyang dari Mesias, itu juga seperti Esau penampakan luarnya. Apa yang bisa kita pelajari dari parashat Toldot ini? Baal Haturim dalam Humas itu mengatakan, regarding David, mengenai Raja Daud, ketika Nabi Samuel melihat Daud itu kemerah-merahan, Nabi Samuel berkata, mungkin dia ini seorang pembunuh seperti Esau. Itu sebabnya ayatnya berkata, Im Yefeh Enaim. Tapi penampakannya baik. In essence, artinya esensinya adalah apa yang dilakukan oleh Raja Daud itu in agreement, sesuai dengan apa yang dijelaskan, apa yang ditetapkan oleh Sanhedrin yang disebut sebagai Ais. Enaim. Kalimat ini, sorry. Kalimat ini. Kalimat ini mempunyai arti sebagai Sanhedrin. Itu kalimat yang perlu kita catat. Penjelasan dari Baal Haturim. Jadi, kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa Enaim vetov roe, penampakannya baik. Secara literal, penampakannya, walaupun Raja Daud penampilannya kemerah-merahan seperti Esau, tetapi penampakannya baik, artinya tidak ada sesuatu yang salah di dalam diri Raja Daud ini, karena Baal Haturim menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Daud itu sesuai dengan Jewish High Court atau Sanhedrin. Jadi tidak ada cacatnya. Sangat mengejutkan bahwa Raja Daud ini berpenampilan seperti Esau kemerah-merahan. Apa yang Hasem ingin coba ajarkan ke kita melalui 1 Samuel 16 ayat 12 ini? Mengapa Raja Daud itu digambarkan seperti Esau? Kenapa nggak seperti Yakov aja? Kenapa Raja Daud itu digambarkan seperti Esau? Pesan apa yang Hasem ingin sampaikan ke kita? Dan mengapa Torah itu menyebutkan hal ini? Berarti ada rahasia besar mengenai Esau dan juga mengenai anak Daud, yaitu Mesias ben David, Mesias anak Daud.
Itu yang perlu kita ketahui. Di dalam Sir Hashirim, ya, Kidung Agung 5 ayat 10, di situ dikatakan, Dodi zah ve'adom, kekasihku putih dan kemerah-merahan. Dodi zah ve'adom, dagul mervavah. Kekasihku putih, artinya putih itu tidak ada cacatnya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Baal Haturim, bahwa di mata Sanhedrin, Raja Daud itu nggak ada salahnya, sempurna, tapi kemerah-merahan. Tapi penampakannya seperti Esau, kemerah-merahan. Apa artinya ini? Dan seperti kita ketahui tadi bahwa Edom itu identik dengan kekristenan. Esau identik dengan kekristenan. Talmud mengatakan bahwa di dalam Talmud Traktat Sanhedrin bahwa Mesias duduk di dalam pintu gerbang Roma. Jadi dengan kata lain, rabi-rabi orang Yahudi, mereka tahu dan percaya bahwa Mesias yang sesungguhnya itu ada di Edom, ada di kekristenan. Cuman orang-orang Yahudi tidak bisa masuk ke dalam Edom, masuk ke dalam kekristenan untuk membawa pulang sosok Mesias ini, nggak bisa. Perlu ada orang lain yang bisa membawa sosok Mesias ini kembali ke bangsa Yahudi untuk bisa diterima oleh bangsa Yahudi. Siapakah sosok yang bisa membawa Mesias pulang dari Roma, pulang dari Edom, kembali ke bangsa Yahudi? Ini adalah sosok yang menjembatani antara orang Yahudi dan juga orang Edom, orang Kristen. Siapa yang menjadi jembatan yang bisa menjembatani ini supaya Yesua bisa kembali menjadi sosok yang diterima oleh bangsa Yahudi, yaitu kita, non-Yahudi. Karena kita bisa masuk ke dalam dunia Edom, dunia kekristenan, dan kita yang sudah belajar Torah secara kosher, secara benar, halakikli, kita bisa menjelaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa sosok yang kita bawa ini dari Edom, dari Roma ini, yang disebut sebagai Yesu, itu tidak lain adalah Mesias itu sendiri. Namanya bukan Yesu, tapi Yeshua, yang artinya keselamatan. Huruf ainnya ini perlu dipulihkan di nama Yeshua, dari Yesu menjadi Yeshua. Huruf ain ini perlu dipulihkan. Huruf ain ini melambangkan siapa? Gentiles. Supaya bisa membawa Yeshua kembali ke bangsanya, kelipah-kelipah yang ada di dunia Gentiles, di dunia bangsa-bangsa non-Yahudi, di dunia kekristenan itu perlu dipulihkan, perlu dipikun, perlu diperbaiki kelipah-kelipahnya ini, supaya Mesias yang ada di pintu gerbang Roma bisa dibawa pulang kembali untuk diterima oleh bangsa Yahudi. Itu goal kita dari belajar Torah, membawa Mesias kembali ke bangsanya. Goal kita belajar Torah bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi for the sake of the Messiah, untuk Mesias itu bisa kembali diterima oleh bangsa Yahudi. Percuma kalau kita belajar Torah itu hanya untuk pengetahuan. Percuma kita belajar Torah itu hanya untuk diri sendiri. Goal kita belajar Torah itu adalah supaya bisa membawa Mesias sekarang yang ada di pintu gerbang Roma bisa pulang kembali.
ke bangsanya. Dan itu bisa kita lihat jalan ceritanya di dalam peristiwa Yusuf di Mesir. Yusuf di Mesir bisa menyatakan jati dirinya bahwa dia adalah bukan Yusuf orang Mesir, tetapi Yusuf orang Yahudi, seorang Ibrani, ketika Yehuda mau menjadi garantor, mau menjadi arvut, penjamin untuk Benyamin. Siapa ini Yehuda di sini melambangkan? Yehuda di sini melambangkan adalah orang-orang yang sudah percaya kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Mesias. Bersama-sama dengan kita non-Yahudi yang dicangkokkan. Kembali ke pasal 25 ayat 27. Di situ dikatakan bahwa Esaf is Yodea Zaid. Esaf itu menjadi seorang pemburu. Is Sadeh, seorang yang aktif di lapangan. Yakov Ishtam, sedangkan Yakov orang yang lurus-lurus aja. Yosef Ohalim, seorang yang Yosef itu artinya berasal dari kata yeshiva, orang yang selalu belajar aja di dalam ohel, di dalam kemah-kemah. Jadi Yakov tuh kerjanya tuh belajar di yeshiva aja. Yosef ini artinya tuh duduk. Duduk tuh berasal dari kata yeshiva. Yeshiva itu tempat orang duduk belajar. Jadi kalau ada kata Ibrani Yosef itu artinya yeshiva, duduk belajar. Sedangkan Esau karakternya ditandai sebagai seorang yang suka berburu. Seseorang yang suka ada di lapangan. Dan kalau kita melihat dunia kekristenan sekarang ini, karakter ini ada. Yang selalu giat dengan misi-misi penginjilan, itu berburu. Penginjilan itu sebenarnya berburu. Berburu apa? Mencari jiwa-jiwa. Dalam bahasa Ibraninya adalah Esaf Ish Yodea Zaid. Seseorang yang senangnya berburu, yang aktif berburu. Bukan sesuatu yang negatif, enggak. Tapi senang mencari jiwa-jiwa, berburu. Itu karakternya Esau. Esau juga itu disebut sebagai Ish Sadeh, orang yang senang ada di pelayanan, di lapangan. Aktif. Itu karakter Esau. Dan itu identik dengan karakter kekristenan. Di mana-mana aktif penginjilan, aktif pelayanan, aktif ada di dunia lapangan, mencari jiwa-jiwa. Itu Esau. Sedangkan karakternya Yakub, itu dikatakan Ishtam, orang yang tidak ada cacatnya, yang senangnya adalah duduk, diam, belajar. Belajar aja. Jadi, seseorang yang percaya kepada Yesua, mempraktekkan imannya Yakov, imannya Israel, karena Yakov namanya diubah menjadi Israel. Seseorang yang mempraktekkan imannya Israel adalah seseorang yang duduk diam, belajar, bukan sibuk dengan pelayanan-pelayanan. Duduk diam, belajar, nanti memberikan kesaksian melalui apa? Melalui karakternya. Duduk diam, belajar itu sudah menjadi kesaksian. Nggak perlu dengan action,
dengan belajar itu sudah membawa kesaksian untuk imannya Israel. Itu poin yang bisa kita pelajari dari ayat 27 ini. Rashi mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yakov, duduk diam di kemah, itu artinya apa? Yakov itu belajar di yesivanya Shem dan juga di yesivanya Ever. Bereshit Rabbah 63. Yakov juga disebut sebagai Ishtam. Rashi mengatakan orang yang lurus. Artinya, Yakov itu not expert in all these things, as his heart was his mouth, his thought, and his words tell it. Artinya, orang yang lurus, hati dan mulutnya itu sejajar. Tidak penuh tipu. Itu Yakov. One who is not ingenious in deceiving people is called Tam, plain simple. Orang yang polos, orang yang naif, yang apa adanya, itu disebut sebagai Tam. Orang yang simple, nggak penuh dengan tipu muslihat. Itu Yakov. Jadi, melalui parasat Toldot, kita belajar mengenal karakter kita masing-masing. Apakah kita memiliki karakternya Esau, atau apakah kita memiliki karakternya Yakov. Penting bagi kita untuk selalu belajar. Sedangkan Esau itu adalah orang yang rajin ada di lapangan. Artinya, Rashi mengatakan seseorang without regular occupation, orang yang nggak punya pekerjaan reguler, yang nggak tahu mau ngapain, kerjanya hanya berburu. Esau juga disebut sebagai seorang berburu, artinya dia adalah orang yang tahu bagaimana caranya menjebak dan menipu bapaknya melalui mulutnya. Itu artinya berburu. Berburu jiwa-jiwa juga terkait juga dalam hal ini penjelasan Rashi, tapi dalam yang saya bagikan berburu juga dalam berburu jiwa-jiwa, mencari jiwa-jiwa itu juga masuk dalam kategori berburu. Rabenu Bahya, manusia yang ada di lapangan, artinya menjelaskan bahwa ada illusion, ada gambaran bahwa baunya Esau itu adalah baunya Gehinom. Sedangkan baunya Yakov itu adalah baunya Gan Eden. Karena dia sering belajar Torah di Yeshiva. Orang yang rajin belajar Torah, pasti aromanya itu kelihatan. Aromanya tercium. Auranya itu ada. Dibanding dengan orang yang tidak pernah belajar Torah. Kita baca di Bereshit Rabbah 65-22, ketika Yakov memasuki ruangannya Ishak untuk menerima berkat, Ishak itu mencium baunya Gan Eden. Hal yang sama ketika Esau masuk ke kamarnya Ishak, yang Ishak cium adalah baunya Gehinom. Dari mana Ishak tahu ya? Kan Ishak pernah, nesamanya pernah meninggalkan tubuhnya. Pada saat peristiwa di Gunung Moria, akedat Ishak, ketika Ishak disembelih. Targum Yonatan, Bereshit 25-27 menjelaskan bahwa dua anak ini bertumbuh. Esau bertumbuh menjadi seorang yang kosong, man of idleness, yang kerjanya berburu.
Dia membunuh Nimrod. Tetapi Yakov orang yang istam, manusia yang nggak ada cacatnya, yang lurus-lurus saja. Pikirannya sesuai dengan mulutnya, mulutnya sesuai dengan pikirannya. Itu yang membawa shalom, membawa peaceful. Belajar Torah di rumahnya Ever, dan mencari Toratnya Hashem. Itu karakternya Yakov. Pirkei Rabbi Eliezer menjelaskan, Yakov itu diam di dalam kemah-kemah, artinya belajar Torah dalam hidupnya. Sedangkan Esau memilih jalan kematian. Karena senangnya berburu, dia membunuh orang, membunuh Nimrod dan anaknya Khafir, dan dia juga hampir membunuh Yakov. Kemudian kita melihat sedikit bahwa Esau itu bukan seseorang yang namanya Esau, tapi karakter. Jangan lupa perkataan dari Rabbi Yehuda Hanasi, bahwa Esau juga bisa masuk ke surga, asalkan jangan memiliki karakter seperti Esau. Jadi ini berbicara tentang karakter, Kaveri, bukan berbicara tentang individu atau orang. Apakah orang Kristen bisa masuk surga? Ya, bisa. Asal dia memiliki karakternya Yakov. Ini berbicara tentang karakter, ya, supaya Kaverim tidak salah paham. Karakter itu adalah midot, sikap, bagaimana berperilaku. Nah, lanjut di ayat 22, pasal 27 ayat 22, di situ dikatakan, Yakov masuk mendekat kepada Ishak dan berkata, Ishak berkata, the voice is the voice of Yakov, but the hands are the hands of Esau. Ini suatu ayat yang sangat penting. Kejadian 27 ayat 22 ini ayat yang penting. Mengapa penting? Karena suaranya adalah suaranya Yakov, tapi tangannya Esau. Dengan kata lain, isi dalamnya, karena suara itu dari dalam, kan, pita suara itu dari dalam. Artinya, internalitinya itu Yakov, yang rajin belajar Torah, kosher lah istilahnya. Tapi eksternalitinya itu Esau. Ini yang dilihat oleh Ishak. Internalitinya Yakov, tapi eksternalitinya Esau. Dengan kata lain, kok kalimat saya ganti, internalitinya, di dalamnya itu orang Yahudi yang rajin belajar Torah, tapi kok penampakan luarnya kok kayak Kristen yang tidak belajar Torah. Siapakah dia ini, sosok ini? Itu yang Ishak temukan. Di Targum Jonathan juga mengatakan begitu, ya, ketika Yakov datang mendekat kepada Ishak, Ishak berkata, the voice is the voice of Yakov. Suaranya itu suara Yakov. Tapi kok tangannya itu tangannya Esau, ya, berbulu. Rabbi Ari Khan mengatakan suara itu adalah ekspresi dari internal, sedangkan tangan itu ekspresi dari eksternal. Tangan itu simbol dari kekuatan. The strength they represent is part of the commonality that man shares with the animal kingdom, but the voice is ruach.
Spirit emanating from within. Jadi dengan kata lain, Rabbi Ari Khan ini berkata bahwa secara roh, secara spirit, suaranya ini suara Yakub yang kosher, belajar Torah. Tapi externality-nya, penampakan luarnya, tapi ini kok seseorang yang nggak kosher, yang selalu melambangkan keduniawian, animal kingdom, animalistic kingdom. Voice is what man has in common with God. Suara itu adalah sesuatu hal yang sama yang dimiliki oleh Hashem. It is a result of God's breath within us. Itu karena Hashem mengembuskan nafas hidup ke dalam diri kita. Itulah yang dimaksud dengan suara supaya tidak mengejutkan kita, tentang suaranya suara Yakov. Tapi realmnya atau externality-nya, penampakan luarnya itu kok penampakan luarnya kok penampakannya Esau. Ini yang perlu kita selidiki, siapa sosok ini sebenarnya. Rabbi Nachman dari Breslov mengatakan begini, suara ini suara Yakov, artinya kosher, di dalamnya kosher. Dia selalu berdoa, selalu tefillah, Masem. Tapi tangannya tangan Esau. Jadi dengan kata lain, Yakov ini muncul di dalam pakaiannya Esau. Dengan kata lain, in order for the righteous to exist, they must subdue Esau, the realm of the other side. Supaya righteousness, kebenaran ini bisa berhasil, dia harus tunduk terhadap Esau, yaitu lambang dari Sitra Akhra, untuk membawa spark dari Sitra Akhra itu kembali ke Yakov. Itu maksudnya dari penjelasan Rebbe Nachman Parashat Toldot ini. Yakov berpakaian seperti Esau. Yusuf juga di Mesir didandani sebagai seorang Gentile, Raja Mesir. Moshe Rebenu juga didandani juga dengan pakaian Mesir. Mesias sekarang ini tersembunyi bagi orang-orang Yahudi, menjadi antitesis dari Israel. Tapi walaupun begitu, Mesias ini tidak menjadi bagian dari sistem di Mesir, sama seperti Yusuf, didandani baju Mesir, tapi dia tidak hidup dengan cara-cara Mesir. Dia tetap hidup dengan cara-cara orang Yahudi. Moshe Rebenu juga didandani juga dengan baju-baju Mesir, tetapi dia tidak hidup dengan sistem yang ada di Mesir. Dengan kata lain, Mesias yang sekarang ada di kekristenan didandani dengan baju-baju Kristen, didandani dengan atribut-atribut Kristen. Tapi sebenarnya dia tidak termasuk di dalam sistem kekristenan. Dan Mesias yang ada di pintu gerbang Roma ini, itu sebabnya Talmud mengatakan bahwa Mesias itu tidak ada di dalam kota Roma, tapi di pintu gerbang Roma, tidak termasuk dalam sistem di Roma. Mesias duduk di pintu gerbang Roma, menunggu Israel siap menerima kedatangan. Itu sebabnya Yesua mengatakan, aku tidak akan menampakkan diri lagi kepada bangsa Yahudi sampai mereka mengatakan Baruch haba b'shem Adonai. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Hashem. Supaya Mesias bisa diterima oleh bangsa Yahudi, dia harus dibawa pulang. Tugasnya siapa ini membawa pulang Mesias? Kita semua. Kita tidak bisa memisahkan diri dari kekristenan. Karena kita tahu Mesias ada di kekristenan. Tapi kita juga tahu bahwa Mesias yang ada di kekristenan ini perlu dibawa pulang kembali kepada bangsanya, supaya bangsanya itu siap menerima Mesias yang sesungguhnya.
Orang Yahudi sekarang diajar untuk menerima agama Kristen, nggak akan bisa. Karena dia terikat dengan perjanjian Torah di Gunung Sinai. Yang bisa kita lakukan adalah membawa Mesias dalam konteks yang sebenarnya agama Yahudi, membawa pulang Mesias yang sesungguhnya ini sehingga bisa diterima oleh bangsa Yahudi. Dan yang perlu kita ketahui bahwa Mesias itu, yang kita sebut namanya sebagai Yeshua di Perjanjian Baru, adalah seorang rabi. Yeshua mengajar di sinagog. Seseorang yang bisa berbicara di depan sinagog, itu paling tidak harus memiliki gelar rabi. Rabi itu adalah gelar di dalam agama Yahudi. Itu yang perlu kita tahu. Yeshua pernah diadili oleh Kayafas, imam besar agama Yahudi. Imam besar berusaha mencari kesalahan Rabi Yeshua terhadap agama Yahudi. Tapi imam besar Kayafas tidak bisa menemukan kesalahan Yeshua. Artinya, dalam praktek religiusnya Yeshua, itu sempurna. Yeshua sama sekali tidak pernah melanggar hukum agama Yahudi. Ini sosok Mesias yang sesungguhnya yang perlu kita bawa kembali dari Roma, dari Edom, dari Esau, dari kekristenan. Kita nggak bisa memusuhi atau memisahkan diri dari kekristenan, nggak bisa. Justru kita harus merangkul kekristenan. Tugas kita adalah membuka kelipah-kelipah, bukan menjelek-jelekan. Kekristenan nggak bisa. Kita harus merangkul mereka, bersahabat dengan mereka, membuka kelipahnya, membuka mata rohani mereka. Yesaya 63 ayat 1, dikatakan, Mizeh ba me Edom. Siapa yang datang dari Edom? Chamuts begadim mi Batsrah. Siapa yang datang dari Batsrah? Ze hadur bilfusho. Yang gemerlap di dalam pakaiannya. Siapa yang datang dari Edom? Ini Yesaya 63:1 ini berbicara tentang Mesias. Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lusato di dalam bukunya Ma'amar Hagigula atau Rahasia dari Penebusan. Ramchal mengatakan, Ramchal ini adalah seorang rabi terkenal dari Italia, Rabbi Moshe Chaim Lusato. Beliau dulu belajar dari Ramat Vali, Rabbi Moshe David Vali. Tapi Rabbi Moshe David Vali ini nggak mau dianggap sebagai guru. Saking besarnya Ramchal, Ramat Vali ini malah bilang, saya nggak pantas jadi guru kamu, saya yang jadi muridnya deh, saya belajar dari kamu, Ramchal. Itu tentang Ramat Vali. Rabbi Moshe David Vali tentang Ramchal. Hikmatnya Ramchal ini sangat luar biasa, Verim. Ramchal mengatakan begini, tentang Yesaya 63 ayat 1. Ramchal ini Rabi Ortodoks, nggak percaya Yeshua. Tapi secara spirit, dia bertemu dengan Yeshua. I will explain to you a certain thought. Saya akan jelaskan makna rahasia dari Yesaya 63. Siapa yang datang dari Edom? Ramchal mengatakan, sosok ini adalah seorang sadik, seorang benar. Dan dia adalah Masiah ben Yosef, Mesias yang menderita. Jadi Khaverim, siapa bilang di dalam Ortodoks Yudaisme itu tidak dikenal istilah Mesias yang menderita? Ramchal
mengenal kok figur Mesias ben Yosef, yaitu Mesias yang menderita. Dan dia adalah seorang sadik. Mesias ben Yosef ini adalah seorang sadik. Itu penjelasan Ramchal. Ramchal di dalam Megillat Setarim 7 tentang Messianic Mysticism mengatakan begini, Masya ben Yosef datang, tangannya memegang tumitnya Esau, yaitu Sitra Akhra, the dark side, kekuatan kegelapan. As a hold on the heels of holiness at the lower level. And accordingly, the Masya ben Yosef must go into all parts of the husk, even the heels, to extract every good part of it. For which reason his hand grasps the heel of Esau. Ramchal menjelaskan alasannya mengapa Yakov memegang tumitnya Esau, yaitu adalah untuk mengekstrak, mengambil spark-spark atau membuka kelipah-kelipah, kelipot yang ada di Esau. Membantu Esau membuka kelipahnya untuk menarik setiap hal-hal yang baik dari Esau. Itulah artinya mengapa Yakov itu lahir dengan memegang tumitnya Esau. Jadi dengan kata lain, Yakov itu membantu Esau. Yakov itu, orang Yahudi itu yang membantu kekristenan. Supaya kekristenan mengerti siapa itu Mesias yang sesungguhnya, dan kekristenan itu bersedia melepaskan figur Yeshua, figur Yesus, menjadi figur Yeshua, melepaskan figur Yeshua, tokoh gereja, menjadi Yeshua, seorang rabi Yahudi. Itu artinya membuka kelipah-kelipah dari Esau. Sekarang ini, Yeshua disebut sebagai Yesu. Artinya masih ada kelipah yang membungkus Yeshua, karena Yeshua ada di Roma, di pintu gerbang Roma. Di Talmud Sabat, Talmud Babilonia, Traktat Sabat 104b, Yeshua itu disebut sebagai seorang anak haram, hasil dari perzinahan, dari seorang yang bernama bapaknya Stada, yang mempunyai hubungan dengan ibunya. Ini tercatat di dalam Talmud Toldot Yeshu. Ini fotonya. Waktu saya pernah datang ke perpustakaan di Amsterdam. Toldot Yeshu. Di sini kita bisa baca Yosef ben apa sih tadi saya baca sih? Papos ben Yehuda, Pembedita, Stada. Yosef ben Stada, bukan. Pandrea, Yosef ben Pandrea. Pandera sini, Pandera, sorry. Toldot Yeshu ben Elohim. Ben Elohim, karena ini tulisan ortodoks ya, bukan Elohim tapi Elohim dengan huruf huruf H-nya nggak disebut. Artinya yang saya mau jelaskan di sini adalah begini. Mengapa Yesu disebut sebagai anak haram? Karena Yeshua sekarang ada di pintu gerbang Roma. Dia harus menjadi seorang yang tidak kosher, anak haram, artinya sesuatu yang tidak kosher. Dan orang tuanya, bapaknya disebut sebagai Stada.
Tetapi nama lain dari stada ini tidak lain adalah Pandera. Siapa nama lain dari Pandera? Yosef ben Pandera. Nama pertamanya adalah Yosef. Artinya orang Yahudi. Jadi dengan kata lain, sosok Yesus. Jadi kalau kita membaca Sabat 104b, jangan mengartikannya secara literal, Calvary. Tapi kita harus bisa melihat seperti kita menganalisa tulisan Paulus di Perjanjian Baru bahwa tulisan Rabi itu tidak hanya dijelaskan secara literal saja, secara pesat saja, tapi harus bisa melihat sisi dari remes atau sisi yang tersembunyi di balik cerita literal ini apa. Jadi sosok Yesus yang dijelaskan di dalam Talmud tidak bisa diartikan secara literal bahwa dia itu anak hasil perzinahan, bukan. Artinya, Yesua yang sekarang ada di Roma, dia harus menanggung sitra akhra atau mengalami the dark force, mengalami klipah, supaya dibersihkan. Siapa yang bisa membersihkan status identitas Yesua yang sebenarnya ini? Kita. Jadi, jangan marah, jangan kecewa dengan toldot Yesus, jangan kita menjadi anti dengan ortodoks, dengan kalimat Yesus. Justru sebaliknya kita harus memiliki skill menjelaskan, baik itu kepada orang ortodoks maupun kepada teman-teman yang anti dengan ortodoks, menjadi jembatan, menjadi chaver, menjadi penghubung. Itulah artinya arevut, RF, menjadi garantor, penjamin. Kita harus punya arevut terhadap Yeshua itu sendiri. Jadi itu inti kesimpulan dari parasat toldot yang bisa saya bagikan untuk menjelaskan identifikasi Esau dengan Yesus dan apa yang bisa kita lakukan untuk membawa Yesus menjadi Yeshua melalui avoda kita. Itu akhir dari parasat toldot yang bisa saya bagikan sekarang ini. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Bram dari Kehilat Elroy. Saya akan akhirin sampai di sini. Saya silakan Pak Bram untuk melanjutkannya. Saya stop dulu rekamannya. Saudara Pak